Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan membahas persiapan untuk ujian kalian asesmen akhir tahun. Saya akan membahas beberapa soal saja yang ya kita anggap lebih susah lah ya dari semester 2 ini, dari bab 4, 5, 6. Jadi pertama itu relasi fungsi, yang kedua persamaan garis lurus, dan ketiga adalah statistika. Saya ambil semua beberapa saja ya. Saya ambil di latihan soal asesmen sumatif akhir semester di modul kalian halaman 107. Langsung saja nomor 1. Nomor 1 di sini diketahui dua himpunan. Himpunan A adalah X, di mana X kurang dari 10, X-nya anggota bilangan prima. Prima kurang dari 10, berarti apa aja anggotanya? Ini sudah ada saya tulis, angka 2, 3, 5, dan 7. Terus yang B, X di mana, nah ini X-nya kan di tengah ya, ada tanda X-nya itu dia dikeliling oleh tanda kurang dari atau lebih dari. Berarti bacanya itu sama kayak X-nya itu di antara 2 sampai 8. X-nya di antara 2 sampai 8 karena simbol notasi pembandingnya itu tidak ada sama dengan, berarti artinya 2 dan 8 itu tidak ikut di himpunan B. Nah, X itu bilangan asli, berarti anggotanya adalah setelahnya 2 sebelumnya 7. Berarti 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaannya, relasi dari himpunan A ke himpunan B ditentukan oleh faktor dari. Faktor dari. Itu gambarnya yang mana? Kalau faktor dari itu apa artinya? Jadi, misal, apakah 2 faktor dari 3? Itu artinya adalah 2 itu apakah hasil bagi dari 3 dibagi sesuatu? Kan nggak mungkin ya, 3 bagi berapa hasilnya 2? Nggak ada. Berarti 2 itu bukan faktor dari 3. Nggak masuk. Kita cek lagi, apakah 2 faktor dari 4? Kita coba 4. Ada nggak 4 dibagi berapa yang hasilnya 2? Ada kan? 4 bagi 2, 2 kan hasilnya. Berarti ikut. 2 itu adalah faktor dari 4. Berarti 2,4 itu masuk di relasi faktor dari. Terus, apakah 2 faktor dari 5? Enggak kan? 5 kan nggak bisa. 5 dibagi berapa hasilnya? 2 yang bilangan. Maksudnya 5 dibagi sesuatu atau 5 dibagi 2 ada nggak? Hasil bilangan bulatnya kan nggak ada. Coba 6. 6 bagi berapa hasilnya? 2. 6 bagi 3 kan hasilnya 2. Berarti 2 itu juga faktor dari 6. 2 faktor dari 6. Nah, itu kamu cari satu persatu. 2 apakah faktor dari 7? Tidak. Jadi yang faktor dari 2 itu kan bilangan genap semua tuh. Berarti 2,4 dan 2,6. Nah, setelah 2 kamu coba 3. 3 faktor dari 3 enggak? 3 bagi 3 bisa enggak? Oh, bisa. Berarti masuk. 3 apakah faktor dari 4? 4 bagi 3 bisa enggak? Enggak. Dia hasilnya desimal, berarti enggak. Terus kamu coba satu persatu. Ditemukan itu anggotanya ini. 2,4 bukan anggota, sorry. Himpunan pasangan berurutannya ini 2,4, berarti 2 faktor dari 4, 2,6, 2 faktor dari 6, 3,3, 3 faktor dari 3, 3,6, 3 faktor dari 6, dan seterusnya. Ketemu ada 5 himpunan, 5 pasangan berurutan. Nah, ini kamu tinggal cari titiknya. 2,4 kan artinya X-nya 2, Y-nya 4. Nah, ternyata ditemukan hasilnya adalah B. Titik-titiknya ini disesuaikan dengan titik-titiknya yang kita temukan tadi, dimasukkan ke gambar-gambarnya sesuai, itu adalah B. Berarti jawabannya adalah B. Seperti itu nomor 1. Oke, kita lanjut ya, nomor 2. Himpunan G 1, 2, 3, 5 dan himpunan H 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya, berarti ini relasinya, itu adalah 1,2, 1G, 2-nya di H, 2,4, 2-nya di G, 4-nya di H, dan seterusnya, 3,6, 4,8, 5,10. Maka relasi himpunan G ke himpunan H, G ke H, 1 ke 2 itu apa relasinya? Nah, kamu langsung, biasanya kalian itu langsung, oh 1 ke 2 itu dikali 2, oh berarti 2 kalinya. Hati-hati ya, kamu harus merasakan kalimatnya. Misal 2 kali. Apakah 1 itu 2 kalinya 2? Berarti kalau kamu bilang 1 adalah 2 kalinya 2, artinya 1 itu adalah hasil dari 2 kalinya dengan 2 atau 2 kali 2. Salah kan? Coba lagi sini ya. 2 itu apakah 2 kalinya dari 4? Apakah 2 adalah hasil dari 2 kali 4? Salah kan? Berarti bukan 2 kali dari, tapi apa? 2 itu adalah hasil dari apa kali 4. Kira-kira apa? 3 adalah hasil dari apa kali 6. Berarti kan kebalikannya dari 2 atau setengahnya. Coba, 2 adalah setengah dari 4. 2 itu adalah hasil dari setengah kali 4. Bener kan? Setengah kali 4, 2 kan? Coba lagi sini. 3 adalah setengah dari 6. 3 itu adalah hasil dari setengah kali 6 atau setengah dari 6. 6 dikali setengah kan 3. Yes, benar. Begitu juga dengan 4,8 dan 5,10. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut. Nomor 3. Diketahui hubungan pasangan berurutan berikut. Pertanyaannya adalah yang termasuk fungsi atau pemetaan. Ciri-cirinya fungsi
kalau dia bentuknya himpunan pasangan berurutan itu adalah X-nya tidak boleh ada yang kembar. Tidak boleh kembar, berarti harus beda semua X-nya. Tapi kalau relasi itu XY-nya bebas. Terus ada lagi ya korespondensi ya. Korespondensi 1-1 itu apa ciri-cirinya? Kalau fungsi itu X-nya aja yang nggak boleh kembar, tapi Y-nya bebas. Y bebas. Tapi kalau korespondensi 1-1, X dan Y-nya itu nggak boleh kembar. Apa sih maksudnya kembar atau enggak? Coba kita lihat satu persatu. Nomor I1 di sini X-nya itu kan yang depan tuh. Angka 7, 8, 9 dan 10. Tidak ada angka yang berulang kan, tidak ada yang kembar kan. Berarti dia termasuk fungsi. Coba yang 2. X-nya 1, 2, 1 lagi, 2 lagi. Berarti ini kembar tuh. Berarti X sama Y-nya ada ya X-nya ada yang kembar. Berarti dia jelas bukan fungsi dan bukan korespondensi. Berarti dia adalah relasi aja. Terus yang ketiga, X-nya 1, 2, 3, 4. Y-nya ini sama semua, Y-nya nggak masalah. Berarti karena X-nya beda semua, tidak ada yang kembar, berarti dia fungsi. Ini Terus yang keempat, X-nya 1, 2, 1, 2. Nah ini ada yang berulang kan, berarti dia relasi. Nah sekarang coba contoh korespondensi X, Y-nya harus beda semua ya, atau tidak boleh kembar ya. Berarti contoh nih, misal ini 1M, 2N, 3K. Nah ini berarti sudah termasuk korespondensi. Karena apa? X-nya tidak ada yang berulang, tidak ada yang kembar, dan Y-nya kan KMN sama K tidak ada yang berulang kan, tidak kembar kan, berarti dia juga termasuk korespondensi karena X sama Y-nya berbeda semua. Oke lanjut ya. Saya kira relasi dan fungsi kalian pelajari sendiri ya, kayak yang misalkan menentukan nilai fungsi kayak gini-gini, insya Allah kalian bisa lah. Atau saya coba nomor 8 aja wes. Jika diketahui fungsi fx sama dengan 6x dikurangi 7 dan fk adalah 23, yang ditanyakan adalah nilai k. Di sini diketahui fx adalah 6x dikurangi 7. Nah, kalau yang diketahui fk sama dengan 23. Nah, di sini diketahui fk sama dengan 23. Lah, karena fungsinya adalah fx sama dengan 6x min 7, kalau fk berarti x-nya di sini diganti k. Kamu masukkan di sini, berarti 6k dikurangi 7 itu kan sudah diketahui tahu nilai FK-nya yaitu 23. Kita nyari K, berarti ya kita gimana caranya, di ruas ini hanya ada huruf K, berarti dipindah-pindah. Min 7 pindah ruas jadi plus 7, berarti 6K sama dengan 23 ditambah 7. 23 tambah 7 adalah 30, berarti 6K sama dengan 30, berarti K adalah 80. 30 dibagi 6, berarti hasilnya adalah K-nya adalah 5. Dah, jawabannya adalah D. Oke, lanjut ya untuk yang bab 2 yaitu persamaan garis lurus. Di situ ada untuk cari gradien, menentukan gradien, terus menentukan gambar, grafik, atau untuk menyusun persamaan. Yang pertama dulu kita cari yang menentukan gradien. Nah sebenarnya kalau untuk menentukan gradien melalui gambar itu ada cara. Kalau misalkan kayak gini kan bisa pakai rumus itu ya, Y2 min Y1 per X2 min X1 itu kalau pakai rumus. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu kan gradien itu kan perubahan Y per perubahan X gitu kan ya, atau delta Y per delta X. Nah kalau Y itu kan berhubungan dengan perbandingan titiknya itu yang ke atas atau ke bawah gitu kan. Kalau Y, kalau X kan berarti kanan atau kiri kan. Nah berarti gimana? Di nomor 11 itu kan ada 2 garis yang diminta kan, garis ini tuh grafiknya itu. Nah garis itu bisa dibentuk kalau ada minimal 2 titik. Di sini kan titiknya titik 0,0 dan titik A. Nah, kalau mau cari gradien berarti perbandingan perubahan Y banding perubahan X. Nah, kamu lihat dari titik A ke 0 itu kamu lihat atas bawah nih ya. Berarti kan bisa ke bawah dulu tuh. Jadi dari perjalanan A ini ke 0,0 tuh gimana? Jadi dia turun dulu, turun berapa langkah? Karena ini Y-nya 2 berarti turun 2 langkah. Kalau turun Y itu berarti kan negatif tuh. Kalau turun itu negatif, kalau naik itu positif. Berarti di sini adalah min 2. Setelah turun atau naik, terus kita kanan atau ke kiri. Berarti karena setelah turun ini, kalau mau ke titik ini kita ke kiri, ya berarti kita ke kiri. Berapa langkah lah? Ini ke sini kan 3, berarti 1, 2, 3 langkah. Karena kiri, karena kiri, Y itu kan X itu kan negatif tuh, berarti ini min 3, berarti min 2 per min 3 atau 2 per 3.
Saya coba lagi ya soal kayak gini ya. Dan saya coba lagi untuk yang gradien melalui gambar. Nah, ini di halaman 70 ya. Nah, di gambar nomor 6 ini kan cuma kayak kotak-kotak gini tuh. Lah nggak ada titiknya tuh. Lah, tapi sebenarnya kalau kita teliti itu ada garis K ini tuh melewati perpotongan titik itu pas gitu loh, Rek. Di sini dan di sini. Ini sebenarnya nggak begitu pas, tapi kita anggapnya di sini lah. Nah, berarti dua titik ini kan. Nah, sekarang kita coba untuk perjalanan dari titik satu ke titik yang lainnya. Jadi yang pertama itu kita lihat kanan atas bawahnya baru kiri kanan. Berarti atas bawah dari titik ini ke bawah sini ya. Berarti kan ke bawah tuh satu langkah. Ke bawah satu langkah berarti tadi rumusnya apa? M sama dengan delta Y per delta X. Turun 1 berarti min 1 per ini mau ke kanan ya. Kanan berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Kanan 1 langkah. Karena kanan berarti positif plus 4. Berarti M adalah min 1 per 4. Selesai. Gitu aja. Lagi nomor 7. Ini gambar juga seperti ini. Garis ini ya. Kita coba. Berarti titiknya ini ke titik sini. Jadi dari titik awal ke titik yang kedua. Perlu dipastikan lagi harus kanan kiri, atas bawah dulu baru kanan kiri. Berarti karena ini ke bawah, berarti ke bawah 2 langkah. Berarti min 2. Rumusnya delta Y per delta X. Berarti min 2. Terus ke mana? Kanan. Kanan berapa langkah? 4. Berarti per 4. Min 2 per 4 lagi bisa disederhanakan dibagi 2 semua. Min 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2. 2. Berarti M-nya adalah min 1 per 2B. Selesai. Jadi sebenarnya melalui titik itu mudahnya menurut saya seperti ini. Yang lebih sederhana gitu loh. Coba ini. 2 titik ya. Cari gradien. Sebenarnya kalau pakai rumus itu adalah rumus yang biasa kamu Y2 min Y1 per X2 min X1 kan ya. Tapi coba kita pakai tadi perubahan pakai delta Y per delta X. Perubahan Y per perubahan Y X. Kita lihat dulu dari atas bawah baru kiri kanan. Nah, karena titiknya ini ke sini berarti kita ke bawah dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 berarti min 7 karena ke bawah. Terus dari sini ke sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ke kiri 10 langkah berarti per min 10. Berarti jawabannya M adalah min 7 per min 10. Min bagi min plus berarti M-nya 7 per 10. Ini kalau pakai cara pergeseran itu tadi. Nah, misal kamu pakai cara ini, pahammu pakai rumus ini ya nggak apa-apa. Coba kamu cek jawabannya bodoh nggak? Sekarang kita coba tadi kan gradien melalui grafik ya. Nah, ini gradien melalui persamaan. Gradien dari persamaan 4x ditambah y dikurangi 12 sama dengan 0 adalah rumusnya kalau x dan y-nya dia di satu ruas yang sama, berarti kan M adalah min A per B. A itu koefisien x, B-nya adalah koefisien y. Berarti M min A per B. A-nya adalah koefisien x yaitu 4, berarti min 4 per B koefisien y. Koefisien y depannya y nggak ada apa-apanya berarti 1. Min 4 bagi 1 berarti min 4. Jawabannya A. Gitu aja. Nah, saya lanjutkan untuk gradien ada garis yang tegak lurus sama sejajar ya. Apa hubungannya gradien yang dari dua garis yang tegak lurus sama sejajar? Kalau gradien garis yang saling tegak lurus itu simbolnya gini ya. Gradien garis yang saling tegak lurus itu apa artinya? Berarti gradien 1 dikalikan gradien 2 itu adalah hasilnya min 1. Tapi kalau sejajar itu artinya adalah gradiennya sama. Berarti gradien 1 sama dengan gradien 2. Nah, di soal nomor ini 15 yang ditanyakan adalah gradien garis yang tegak lurus dengan garis ini adalah, berarti kita pakai konsep yang pertama ini. Berarti langkah pertama kamu cari M1 dulu dari persamaan yang diketahui. Berarti dari persamaan 3x min 6y min 18 sama dengan 0 itu gradiennya berapa? M1 gradien dari persamaan. Berarti rumusnya min A per B. Berarti A koefisien X, B koefisien Y. Berarti A-nya 3, min 3 per B-nya 6. Tapi hati-hati depannya ada min, berarti min 6. Berarti gradien pertama itu adalah min 3 per min 6. Atau disederhanakan min bagi min plus 3 per 6 itu dibagi 3 semua. Hasilnya adalah 1 per 2. Ini M1. Nah, yang kita cari adalah M2-nya. Apa M2? M2 gradien garis yang kedua kan. Gimana cara nyari M2 ini? Di atas ini. Rumusnya kan M1 dikali M2 itu adalah min 1. Lah M1 ya setengah. Setengah dikali M2 itu adalah min 1. Berarti nyari M2 gimana? Ya setengah iki pindah ruas ke sebelah sana. Setengah itu kan 1 per 2 atau 1 dibagi 2. Dipindah ruas jadi dikali. Jadi min 1 dikali dibalik ya. Dibagi pecahan kan gitu tuh, dikali 2 per 1. Berarti min 1 dikali 2 yaitu min 2. Wis ketemu M2 nya adalah min 2.
Sebenarnya ada satu cara yang mudah, ini biasanya nggak usah pakai rumus ini. Apa artinya kalau tegak lurus? Tegak lurus itu berarti gradiennya dibalik dan dilawan. Apa maksudnya dibalik dan dilawan? Berarti contoh ya, contoh. Lah misalkan M1 tadi kan 1/2. Lah M2-nya berapa kalau dibalik dan dilawan? Pertamanya dibalik, awalnya 1/2, dibalik jadi 2/1. Terus dilawan. Lawan itu artinya apa? Plus ambil min. Di sini kan plus toh. Plus setengah kan. Berarti lawannya apa? Berarti min. Nah, berarti M2-nya apa? Min 2/1 atau min 2. Lu kan sama. Gitu. Jadi cara bisa pakai cara rumus M1 kali M2 sama min 1 atau pakai ini dibalik dan dilawan. Gitu. Coba lagi ya, misalnya pakai yang dibalik dan dilawan. Misalkan ketemu M1-nya adalah min 2/3. Berarti apa M2-nya kalau dia tegak lurus? Berarti dibalik posisinya dibalik. Berarti jadi 3/2 dilawan. Ini min. Berarti lawannya apa? Plus. Berarti M2-nya 3/2. Udah gitu aja. Oke, lanjut nomor 19. Ini menentukan persamaan garis lurus. Menyusun persamaan garis lurus. Menyusun persamaan garis lurus itu ada beberapa cara. Jadi tergantung yang diketahui apa. Lah kalau nomor 19 di sini kan pertanyaannya adalah persamaan garis yang melalui titik 5,6 dan tegak lurus dengan garis 3y min x plus 12 sama dengan 0. Berarti ini pakai konsep yang menentukan persamaan garis lurus melalui satu titik dan satu gradien. Rumusnya adalah y min y1 sama dengan m x min x1. Ini adalah rumus persamaan garis lurusnya. Nah, langkah pertama apa yang kita tentukan? Ya kita cari masing-masing komponennya ini, otomatis cari M. M-nya kan nggak tahu tuh kan. M-nya ini dia tegak lurus dengan garis ini, berarti kita cari M2. Terus titiknya udah ketemu ya X1 Y1-nya ya. Berarti ini X1 di sini Y1. X1 ini 5, Y1 ini min 6. Berarti langkah pertama yang kita kerjakan adalah mencari gradien. Gradien apa? Gradien M1 dulu, cari gradien yang ini. Jadi kita cari M1 dulu. Dari gradien yang tegak lurus itu tadi. Min A per B. Berarti min A min A-nya min 1, berarti min 1 per BB-nya 3. Berarti M1-nya adalah 1/3. Lah karena ada kata-kata tegak lurus, berarti kita cari M2-nya itu adalah yang M1 kali M2 sama dengan min 1. Tapi saya pakai cara sing itu aja ya, yang dibalik dan dilawan ya. Berarti karena M1-nya adalah 1/3, berarti kebalikannya dari 1/3 itu adalah 3/1. Terus lawannya dari ini kan 1/3 plus ya. Lawannya dari plus ini berarti dia adalah min. Berarti ketemu M2-nya itu adalah min 3. Nah, kamu bisa pakai rumus yang ini apakah sama M2-nya min 3, kamu coba. Kalau saya ini pakai cara yang dibalik dilawan. Nah, sudah ketemu M2-nya, berarti M-nya udah ketemu. Ya udah langsung masuk berarti nomor 2 kamu tinggal memasukkan rumusnya y min y1 sama dengan m x min x1. Berarti x1 y1-nya tadi min 6 ya. Berarti y dikurangi min 6 sama dengan m-nya yang kita cari tadi m2 min 3 dikali x dikurangi x1-nya adalah 5. Wis, kamu operasikan kurung-kurungnya, dihilangkan sampai ketemu salah satu persamaan yang ada di sini. Y dikurangi min 6 berarti plus, jadinya plus 6 sama dengan ini pakai air mancur. Min 3 dikali x min 3 dikali min 5. Min 3 dikali x min 3x min 3 kali min 5 plus 15. Wes, ini tinggal kita pindah-pindah ruas sesuai dengan jawabannya. Di sini jawabannya x sama y-nya kan jadi satu ruas. Terus konstantannya di ruas yang berbeda. Berarti kamu tinggal pindah aja, min 3x pindah ke sana, plus 6 pindah ke sini. Berarti min 3x pindah jadi plus ya. Y plus 3x terus plus 6 pindah jadi min 6. Berarti 15 dikurangi 6. Berarti y plus 3x sama dengan 15 dikurangi 6 yaitu 9. Ketemu y plus 3x sama dengan 9a. Selesai. Oke, lanjut. Masih sama menentukan persamaan garis. Kalau yang nomor tadi kan kita menentukan persamaan garis yang tegak lurus gitu kan ya. Nah, kalau yang ini menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, rumusnya beda dengan yang tadi karena tadi kan hubungannya ada gradiennya tuh. Lalu yang nomor 14 ini tentukan persamaan garis yang melalui ada dua titik. Jadi kalau melalui dua titik rumusnya itu y min y1 per y2 min y1 x min x1 per x2 min x1. Nah, tinggal substitusi sebenarnya ya kan, kamu ketemu ada dua titik tuh, titik A sama titik B. Anggaplah titik A itu titik pertama ya, berarti ini x1 nya min 1, x2 nya 0. Titik yang kedua berarti ini x ya sorry titik A itu titik pertama, berarti ini x1, di sini y1. Titik yang kedua x2 dan y2. Nah, kamu tinggal memasukkan angka-angkanya aja. Y min y1 berarti y min y1 nya adalah 0 per
Y2 nya adalah min 8 dikurangi Y1 nya adalah 0 sama dengan X min X1 nya adalah min 1, X2 nya adalah 3 dikurangi X1 nya min 1. Dah, operasikan. Y dikurangi 0, Y. Min 8 dikurangi 0, min 8. X dikurangi min, berarti tambah toh. Berarti X ditambah 1 per 3 dikurangi min, berarti tambah. 3 tambah 1, 4. Berarti tinggal kalikan silang. Berarti 4 dikali Y. 4Y sama dengan min 8 dikalikan X plus 1 itu enggak langsung min 8 X plus 1 enggak loh ya. Hati-hati. Min 8 dikali kasih kurung X plus 1. Dan ini kamu tinggal ngalikan min 8 dikali X min 8X. Terus min 8 dikali 1 min 8. Di sini operasi A pindah-pindah ruas. Kamu lihat jawabannya. Oh, di sini jawabannya Y-nya itu koefisiennya 1 ya. Berarti kamu tinggal mindah aja atau 4-nya ini kamu bagi aja min 8X min 8 dibagi 4. Berarti dibagi 4 semua. Min 8 bagi 4 min 2 di sini ya. Ya sama dengan min 8 bagi 4 min 2. Jangan lupa ada X-nya. Min 8 bagi 4 juga min 2. Berarti Y sama dengan min 2X min 2. Jawabannya D. Gitu. Begitu juga dengan soal nomor 15 caranya juga sama. Oke, kalau untuk statistika sebenarnya ya saya kira kalian bisa mempelajari sendiri ya. Rata-rata, rata-rata atau median, modus, kuartil, jangkauan itu saya kira kalian bisa lah ya belajar sendiri. Cuma yang perlu diperhatikan, kalau rata-rata insya Allah saya juga sudah pernah. Median, data tengah, yang penting data diurutkan dulu. Mungkin yang banyak salah atau banyak bingung itu kalau bentuknya di dalam tabel kayak gini nih, mungkin kalian masih perlu berlatih banyak. Terus modus itu saya kira bisa semua, yang penting harus teliti. Modus adalah data yang sering muncul. Terus jangkauan, kalau ada kata-kata jangkauan itu pasti adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Terus mungkin yang agak lumayan susah yang kuartil ya. Kuartil itu adalah data yang dibagi 4 bagian. Nah, kuartil itu juga ada macam-macam. Di kuartil itu ada yang namanya ya jelas Q1, Q2 sama Q3. Terus yang kedua adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah setengah dari selisih Q3 sama Q1. Terus ada yang namanya jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil. Karena ada kata-kata jangkauan berarti yang terbesar dikurangi terkecil kan ya. Tapi karena kuartil itu cuma ada Q1, Q2 sama 3 ya, berarti jangkauan kuartil itu Q3 dikurangi Q1. Lah nama jangkauan kuartil itu bisa dikatakan juga istilahnya namanya hamparan. Gitu ya. Terus ada lagi simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu adalah ini selisihnya ini dikalikan setengah atau setengah kali Q3 dikurangi Q1. Nah, intinya kamu harus ngerti apa Q1 Q3 itu apa. Terus kadang yang ditanyakan bukan Q1 Q3, kadang ada kata-kata kuartil bawah sama kuartil atas. Kalau kuartil atas itu adalah yang besar, berarti Q3. Kalau kuartil bawah itu adalah yang kecil, berarti Q1 gitu. Kalau Q2 itu sama kayak median. Q2 itu adalah median karena dia di tengah-tengah kan. Contoh soal nomor 28. Ada data ini, kamu suruh nyari kuartil bawah. Berarti langkah pertama harus kamu urutkan. Kalau saya anak biasanya mesti ini saya tulis lagi kan, karena kamu di komputer kan ya, berarti ya kamu harus nulisnya 2 kali. Berarti ini saya urutkan. Terkecil kan 3 ya, 3. Kalau udah saya tulis saya coret, jangan gak bingung. Terus apa 4? 4-nya 1. Terus 5, 6, 7. Oh, 6-nya ada 2. Berarti 5, 6-nya ada 2. Terus 7. Nah kan ya, terus 9-nya ada 2, 9, terus 11, 12, 13. Dah, ini kan enak toh, kita bisa ngecek mana yang sudah saya tulis, mana yang belum. Nanti kadang itu ada yang selip-selip gitu, kamu pakai cara ini insya Allah akan mengurangi itu. Nah kita lihat ada berapa datanya tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data, berarti kita cari mediannya yang tengah tengah dulu. Berarti lihat 11 data, tengah-tengahnya adalah data ke 11 tambah 2 11 tambah 1 dibagi 2, 11 tambah 1, 12 bagi 2, 6. Berarti ada di data ke-6. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di 7. Ini adalah median atau Q2. Terus di sini kita cari tengah-tengahnya. Berarti tengah-tengahnya berapa? 5 ya. Karena datanya ada 5, berarti data ketiga yaitu 5. Ini Q1 yang ditanyakan kuartil bawah Q1 ya, wes berarti jawabannya 5. Mau nyari Q3 ya, berarti 9, 9, 11, 12, 13 di tengah-tengah. Yaitu di 11, berarti ini Q3. Nah gitu aja. Saya kira statistika kamu belajar sendiri, nggak bisa bolehlah nanti tanya-tanya.